Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Main Kicibogo. Dan terima kasih yang sudah mengklik video ini. Dan semoga nontonnya sampai habis. Mungkin dari sekian banyak bunga, kita tak heran lagi dengan yang namanya bunga mawar. Dari macam warnanya, tuh ya ada yang putih, yang merah, bahkan ada yang hitam. Nah, kali ini saya akan menceritakan seseorang, sebut saja namanya Hari. Katanya dia seorang paranormal. Dia dimintai tolong seseorang untuk mencari bunga tersebut untuk kesembuhan istrinya. Bagaimana ceritanya? Begini kisahnya. Demi niat baik menolong seorang teman, dia nekat melakukan perburuan mawar hitam yang hanya ada di alam gaib. Nyawanya nyaris terenggut setelah mengalami rentetan kejadian aneh. Paranormal muda, itulah sebutan yang sering dia sebut dari beberapa orang yang pernah dia tolong. Tanpa sengaja dia sebut demikian karena sesungguhnya dia bukanlah paranormal sungguhan yang memiliki ilmu-ilmu gaib. Dia hanyalah memahami ramuan-ramuan dari tumbuhan atau botani. Hanya sedikit saja pengetahuan kebatinan yang dia ketahui. Itu pun dia miliki karena dia belajar sendiri lewat buku. Dia memang kutu buku, terutama tentang tumbuh-tumbuhan yang sering dia gunakan sebagai ramuan obat. Dan dia sering berburu tumbuhan langka. Dari ramuan-ramuannya yang sering Hari buat, telah banyak orang tertolong. Bukan sombong, dia memiliki nama di daerahnya sebagai Tuan Tabib. Banyak orang yang menyarankan dia agar belajar dan berguru ilmu kebatinan untuk menunjang keahliannya itu sebagai peramu obat. Tantangan itu hadir ketika dia berkenalan dengan Trisno Bayat, seorang pedagang paluta asing yang sering nongkrong di Pasar Baru, Jakarta. Kepada dia, lelaki separuh baya itu mengeluhkan sakit yang diderita istrinya yang ada di kampung halamannya. Istri Trisno mengalami gangguan jiwa. Konon menurut beberapa paranormal, sakit istrinya akibat diguna-guna ketika istrinya masih di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Setelah penyakitnya kian parah, istrinya dibawa ke kampung halaman, sedangkan Trisno sendiri tetap di Jakarta mencari nafkah dengan menjadi pedagang mata uang asing. Menurut Trisno, dari sekian banyak paranormal yang dia temui, rata-rata mereka mengatakan bahwa sakit istrinya itu akibat guna-guna yang dilakukan seorang dukun dari ujung kulon. Konon dukun itu amat sakti dan menyembah berhala. Didapat dari keterangan pula bahwa guna-guna itu akan luntur bila istrinya memakan bunga mawar hitam, katanya. Hanya itulah satu-satunya penawar. Kepadanya, Pak Trisno meminta bantuan agar dicarikan bunga itu. Dia sendiri bingung, sebab dia sendiri pun belum pernah melihatnya. Selain hanya mendengar namanya aja, sebuah permintaan yang tak mungkin dia dapatkan. Sebab bunga itu konon hanya tumbuh di alam siluman. Tak sembarangan orang dapat mengambilnya. Tapi dia jadi bersemangat ketika Pak Trisno menawarkan imbalan uang 10 juta rupiah bila mendapatkan bunga itu. Walau terus terang, dia tak tahu bagaimana caranya, tapi sebagai petualang sekaligus ingin mengetahui lebih jauh tentang mitos bunga itu. Akhirnya dengan sedikit memberi harapan, dia bilang, Hari akan berusaha mencarinya. Tolong, jangan berharap terlalu banyak dariku, sebab aku bukan dukun, kata Hari sambil tersenyum. Aku percaya padamu, sebab aku yakin Tuhan memang telah mengutusmu untuk menyembuhkan istriku, ujar Pak Trisno sambil menepuk bahunya yang bidang. Singkat cerita, akhirnya Hari pulang kampung menemui Mbah Gribik, seorang dukun kejawen yang sudah cukup tua. Setelah mengutarakan maksud dan tujuan dengan sedikit berkelakar, Mbah Gribik mengatakan bahwa bunga itu hanya ada dalam dongeng aja. Tapi dia terus mendesaknya hingga dia disarankan untuk lelaku atau semacam ritual mencari petunjuk. Tanpa buang waktu, dia sanggupi saran itu. Dengan bimbingan Mbah Gribik, dia mulai melakukan ritual yang cukup berat dan menakutkan. Dalam ritual itu, ketika dia bersemedi di alam bawah sadar, dia melihat alam aneh yang di sekelilingnya berseliweran makhluk-makhluk seram dan menakutkan. Mereka seolah ingin melumatnya. Godaan itu datang semakin berat, hingga malam ketiga dia melihat sebuah kolam air yang di tengahnya banyak perempuan-perempuan sedang mandi. Mereka sangat cantik, mirip bidadari. Di tengah kolam itu, di atas bebatuan, sempat dia melihat pula beberapa orang menatap dia dengan wajah dan gerakan tubuh menggoda birahinya.
Suasana tempat itu sangat sejuk dan indah, seperti di sebuah keputren kerajaan zaman dulu. Tapi pemandangan itu tak berlangsung lama ketika terdengar kokok ayam. Para bidadari itu seperti terkejut, lalu saling berebutan untuk keluar dari kolam. Seperti penari erotis yang ada di bar. Lagi goyang-goyang gitu, Bandung tahu dah. Konsentrasinya buyar. Akhirnya, tiba-tiba dia dapati dirinya tersadar dengan terbangunnya alat vitalnya. Dia tak tahu mengapa begitu. Mungkin karena melihat gadis-gadis sedang bugil di kolam itu. Nah, hal itu dia utarakan kepada Mbak Gribik. Dia juga bilang tak menemukan petunjuk tentang mawar hitam. Tapi jawaban yang dia peroleh sangat mengejutkan. Mbah Gribik bilang, gadis-gadis itulah mawar hitam. Dia terkejut, bukan main. Bahkan dia tak percaya. Dalam dunia gaib, mata batinmu belum mampu melihat hal sesungguhnya. Tapi bisa pula itulah sesungguhnya. Sebab dengan nalar aja, itu tak akan berarti di sana. Itulah dunia gaib. Kata Mbak Gribik meyakinkan dirinya Hari. Tapi dia tetap kekeh untuk mendapatkan bunga itu, walau berwujud singa sekalipun. Dengan geleng-geleng kepala, Mbah Gribik akhirnya berjanji akan membantunya mendapatkan bunga itu. Tapi dia juga bilang belum tentu sanggup, sebab taruhannya adalah nyawa. Malam Selasa Wage, mereka berdua kembali melakukan semedi. Cukup lama mereka mengosokkan hati dan pikiran. Kata Mbak Gribik, Hari akan diajak meraga sukma. Dan salah sedikit saja akan sangat fatal akibatnya. Singkat cerita, ketika Hari bisa mengosokkan pikiran, dia melihat setitik cahaya redup yang lambat laun membesar berwarna-warni. Dia berputar-putar, hampir tak kuat karena pusing. Waktu awal semedi, kedua tangannya saling berpegangan dengan Mbak Gribik. Tapi kini dia seolah seorang diri, berputar-putar seperti kitiran. Dia melayang-layang seperti kapas. Sedang di belakangnya, tampak makhluk-makhluk ganjil mengejarnya dengan penuh amarah, seolah ingin menangkap dia. Hari merasa sedikit tenang ketika Mbah Gribik berada di belakangnya dan mencekal kakinya serta menariknya ke sebuah cekungan tanah. Mereka bersembunyi. Ketika suasana aman, mereka kembali melayang seperti terbang melewati gurun pasir yang sangat panas. Mereka terus terbang hingga tiba di sebuah gapura besar seperti pintu gerbang sebuah kerajaan. Mereka menyelinap masuk dengan penuh waspada, menghindari para penjaga yang berada di setiap penjuru dengan senjata lengkap. Senjata lengkap itu berupa pedang dan tombak. Melihat para penjaga itu, dia jadi teringat sinetron Mak Lampir. Mungkin ini kerajaan zaman dulu, pikirnya. Mereka berhasil masuk ke keputren dan melihat kembali gadis-gadis bugil itu. Kau harus bisa menculik salah satu gadis itu dan mengikatnya dengan tambang pendek yang aku bawa, bisik Mbah Gribik. Akhirnya mereka mengincar salah seorang gadis yang sedang sendiri. Dia agak jauh dari temannya dan sedang menyisir rambutnya yang panjang itu. Di suatu kesempatan, dengan nekat, Hari menangkap gadis itu dari belakang dan mengikatnya. Namun sebelum terlaksana, gadis itu sempat menoleh dan mengetahui keberadaannya. Gadis itu menjerit ketakutan hingga membuat gaduh keputren. Mereka berdua jadi panik dan gadis itu pun berlari menuju sebuah pintu kecil untuk menyelamatkan diri. Banyak prajurit berdatangan setelah terdengar suara trompet. Mbah Gribik pun panik, apalagi dia. Di saat suasana mencekam, Mbah Gribik mengeluarkan cermin kecil dan keris. Saat itu mereka sudah terkepung dan pasrah. Tapi tiba-tiba Mbah Gribik menancapkan keris itu ke tanah dan melemparkan cermin ke arah prajurit bersenjata. Terdengar ledakan keras, tanah tempat keris itu menancap seperti berputar, menyedot mereka berdua ke dalamnya. Saat dia tersedot ke tanah yang berputar itu, tangannya sempat terlepas dari pegangan Mbah Gribik. Dia melihat sekelibatan cahaya menuju ke arahnya yang ternyata ayunan pedang, hingga menyerempet tangannya. Untung aja, hanya tergores, tapi lukanya cukup perih. Entah apa yang diperbuat oleh Mbah Gribik. Ketika tangan Hari terpegang kembali oleh Mbah Gribik, tiba-tiba suasana menjadi gelap gulita. Dia sadar, penuh peluk dan napas tersengal, serta sakit di seluruh badan dan perih. Mbah Gribik lebih parah lagi. Ia kelojotan dan muntah darah. Akhirnya ia mampu duduk dan menenangkan dirinya. Hari baru sadar, tak mudah mendapatkan bunga itu yang sesungguhnya bukannya sekuntum bunga, tapi sesosok siluman. Masih untung mereka tak tertangkap para prajurit. Menurut Mbah Gribik, bila Hari dapat menangkap gadis itu dan membawanya ke alam dunia, maka akan terlihat seperti bunga mawar, tapi berwarna hitam. Dia tampak terkejut. Ternyata bukan sekali ini Mbah Gribik melakukannya, tapi sudah sering kali. Sayangnya tak pernah berhasil, kilahnya dengan wajah tegang.
Mbah Gribik mengaku telah lama pula mencari bunga mawar hitam itu. Sudah beberapa kali aku mencobanya, tapi tak pernah berhasil. Aku berharap kau bisa membantuku, tapi ternyata malah nyawaku terancam, kata Mbah Gribik. Setelah mendapatkan pernyataan begitu dari Mbah Gribik, Hari jadi berpikir negatif kepada Mbah Gribik. Jangan-jangan dia hanya dimanfaatkan oleh Mbah Gribik. Jangan berpikir macam-macam, bunga itu banyak manfaatnya. Juga untuk mengobati istri Pak Tisno itu, katanya lagi seolah tahu kecurigaan Hari. Luka pedang di tangannya pun tak tampak, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi entahlah, dia masih merasakan perih apalagi bila terkena sinar matahari. Dan atas saran Mbah Gribik, lukanya akan sembuh sendiri bila lewat 100 hari, dengan catatan harus rajin mengolesi minyak yang diberikan Mbah Gribik tiap tengah hari. Pengalaman Hari yang tak terlupakan, walau nyawanya hampir terancam, tapi tak pernah puas berhenti sampai di situ. Kini dia tambah mengerti, ternyata alam gaib itu tak seremeh yang dia bayangkan. Ceritanya selesai sampai di sini. Lalu bagaimana bang dengan istrinya Pak Tisno, apa sebu apa enggak? Wallahu alam. Sebab Hari hanya menceritakan pengalamannya sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.